Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membuat video tentang hukum perbankan syariah. Yang mana sebelum kami membuat video, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Handini Pradila dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 4. Dan saya Octavia Miladarita. Dan saya Nabila Penovelin. Selamat menyaksikan. Menurut kalian apa sih dimaksud dengan hukum perbankan dan hukum perbankan syariah? Kalau menurut saya, hukum perbankan itu adalah seperangkat kaidah hukum yang dalam bentuknya itu adalah peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan doktrin, serta dia mengatur tentang masalah bank dan juga tanggung jawab bank tersebut. Kamu telah jelaskan tentang hukum perbankan, jadi menurut saya, hukum perbankan syariah itu sesuatu yang menyangkut bank, yang memenuhi prinsip syariah serta pengaturan perundangan yang mengaturnya. Oh, jadi intinya tuh hukum perbankan itu adalah berkaitan dengan masalah bank. Tetapi hukum perbankan syariah itu berkaitan dengan prinsip syariah. Sedangkan hukum perbankan konvensional berlandaskan peraturan perundang-undangan saja. Gimana sih menurut kalian dasar hukum perbankan sama hukum perbankan syariah itu? Kalau menurut yang saya baca, dasar hukum perbankan itu ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang sektor pertanian dan bidang-bidang perbankan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang lembaga simpanan penjamin. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Serta yang terakhir yang dipakai pada saat ini Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan yang saya baca, dasar hukum perbankan syariah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu menjelaskan tentang kegiatan usaha perbankan dan prinsip dasar penyaluran dana syariah. Oh, jadi intinya dasar hukum perbankan sama hukum perbankan syariah itu sama-sama diatur nomor 21, tetapi hanya tahunnya berbeda. Ya. Menurut kalian, apa tujuan dari hukum perbankan dan hukum perbankan syariah itu dibuat? Tujuan utama hukum perbankan Indonesia adalah untuk mendukung pelaksanaan nasional, pemerataan ekonomi, stabilitas nasional, dan kesejahteraan rakyat. Kalau menurut saya, hukum perbankan syariah itu dibuat tujuannya untuk membentuk keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat, serta membangun bank syariah itu agar menjalankan kegiatannya sesuai prinsip syariah. Baik, tadi kan kalian sudah menjelaskan tentang tujuan hukum perbankan dan hukum perbankan syariah di Indonesia itu apa. Jadi yang saya dapat simpulkan di sini, hukum perbankan dan hukum perbankan syariah itu tujuannya hampir sama. Namun hukum perbankan syariah itu lebih kepada prinsip syariah untuk mewujudkan nilai-nilai syariah dalam Islam. Kalian apa saja permasalahan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia ini? Masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah itu ada 5. Yang pertama, pertumbuhan aset yang masih kurang. Pada tahun 2011 pernah terjadi 3 skenario. Yang pertama, skenario optimis. Yang kedua, skenario moderat. Yang ketiga, skenario pesimis. Dan yang kedua adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum memahami apa itu perbedaan konvensional dan syariah. Baik, yang ketiga itu bank syariah jarang sekali terjun langsung ke sektor realnya, sedangkan beliau hanya sering mengadakan mediasi. Yang keempat, segmentasi pasar yang kurang. Di sini maksudnya yaitu hanya orang muslim saja yang merasakan manfaat dari bank Islam, sedangkan yang non muslim itu kurang merasakannya. Yang terakhir yaitu produk yang kurang bervariasi. Di sini orang awam sulit sekali membedakan mana yang produk syariah, mana yang produk konvensional. Jadi intinya permasalahan yang dihadapi perbankan syariah itu ada 5. Tapi menurut saya paling banyak yang dihadapi permasalahan itu kurangnya sosialisasi perbankan kepada masyarakat. Bagaimana solusi permasalahan perbankan syariah? Solusinya itu ada 5. Yang pertama, korelasi institusi pendidikan dalam pengembangan perbankan syariah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan SDM yang handal dan profesional dalam perbankan syariah. Yang kedua yaitu perhatian pemerintah. Pemerintah harus memberikan perhatian yang sangat serius berupa dukungan penuh dengan meyakinkan para pihak yang ragu terhadap perbankan syariah. Yang ketiga itu peran ekonomi syariah secara nyata dalam sektor real. Ekonomi syariah di sini harus menjelaskan fungsi utamanya itu sebagai apa. Lalu yang keempat itu penerapan mata uang dirham sebagai sebuah keniscayaan. Maksudnya di sini itu adalah
ekonomi syariah itu untuk mengembangkan harta serta menyalurkan hartanya. Dan yang terakhir yaitu home office network, yaitu perluasan atau pengembangan jaringan supaya orang awam yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau perbankan syariah itu lebih paham tentang perbankan syariah tersebut. Jadi solusinya itu ada 5, dan yang menurut saya sendiri yang paling efektif itu adalah nomor 3, yaitu tentang memperlihatkan pada nyata ekonomi syariah. Menurut kalian, mengapa bank syariah itu masih belum diminati dan bagaimana hukum perbankan syariah itu? Apakah sudah dijalankan secara optimal atau belum? Kalau menurut saya penyebab kurangnya diminati bank syariah ini adalah karena sistem operasional perbankan syariah ini belum dipahami oleh masyarakat, dan banyaknya masyarakat menyamakan bank syariah dengan konvensional. Kalau menurut saya, perbankan syariah itu sekarang belum optimal karena banyaknya terjadi permasalahan di perbankan. Seharusnya hukum perbankan itu dibentuk untuk mengatur. Jadi upaya yang harus dilakukan agar bank syariah itu lebih diminati serta dicari oleh orang lain adalah pemerintah atau bank itu sendiri melakukan sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat yang belum mengerti tentang bank syariah. Lalu tentang hukum perbankan syariah, apakah sudah optimal atau belum? Hukumnya itu sudah dijelaskan secara rinci, ada dari Al-Quran dan hadis dan juga undang-undang, tetapi masih saja ada bank syariah yang menyalahgunakannya, serta banyaknya permasalahan yang timbul akibat tidak mematuhi peraturan tersebut. Baiklah, berakhirlah video tentang hukum perbankan syariah dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan maupun ucapan yang kurang pantas, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.